Nama saya Salsabila Rabani dari kelas C NPM 1821788. Di sini saya akan menjelaskan indikator dari negara maju. Indikator negara maju ada dua. Yang pertama indikator kuantitatif, yang kedua indikator kualitatif. Indikator kuantitatif yaitu menjelaskan data yang dapat dihitung. Contohnya seperti jumlah penduduk rendah. Jumlah penduduk rendah ini jadi penduduk yang berada di negara maju itu rendah, tidak padat seperti yang ada di negara berkembang. Yang kedua, kepadatan penduduk rendah. Dengan jumlah penduduk yang rendah, maka kepadatan penduduk di negara maju itu rendah. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Tingkat pertumbuhan penduduknya pun rendah. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu hanya 0,1%. Yang keempat, angka beban ketergantungan rendah. Jadi maksudnya angka beban ketergantungan usia produktif, misalnya bandingannya itu usia produktif menanggung satu orang usia yang tidak produktif. Yang kelima yaitu usia harapan hidupnya tinggi. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat yang berada di negara maju peka terhadap kesehatan. Jadi mereka memeriksakan dirinya ke dokter ketika mereka sehat, bukan ketika mereka sakit. Terakhir adalah pendapatan per kapita tinggi. Kenapa seperti itu? Karena SDA dan SDM di negara maju mendukung terhadap perekonomian negara tersebut. Pendapatan per kapita di negara maju itu mencapai 27.049, sedangkan di negara berkembang hanya 4.095. Yang kedua ada indikator kualitatif. Indikator ini adalah data yang dapat dibandingkan. Misalnya yang pertama yaitu etos kerja dan pola pikir. Jadi masyarakat yang berada di negara maju itu orangnya disiplin, ulet, kreatif, dan berpikir ke depan sehingga ingin memajukan negaranya. Yang kedua ada kesadaran pendidikannya tinggi. Jadi masyarakat yang berada di negara maju itu kesadaran pendidikannya itu tinggi sehingga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah mata pencaharian. Mata pencahariannya itu kebanyakan sebagai industri, jasa, dan pedagang. Pedagangnya itu pedagang ekspor sehingga pendapatan per kapitanya itu tinggi. Yang keempat adalah tingkat kesehatan yang baik. Jadi kesadaran kesehatan di negara maju itu sangat tinggi. Yang terakhir ada kesadaran hukum tinggi. Jadi di negara maju itu masyarakat itu sadar terhadap hukum sehingga tidak banyak orang-orang yang melanggar hukum. Yang selanjutnya ada karakteristik dari negara maju atau ciri umum dari negara maju. Yang pertama ada memiliki teknologi yang canggih. Jadi negara maju itu ipteknya sudah maju. Yang kedua ada angka kelahiran dan kematian yang rendah. Yang ketiga ada banyaknya industri elektronik dan
transportasi, sehingga hal itu dapat membantu perekonomian yang ada di negara maju. Yang kelima, angka pengangguran rendah. Kenapa seperti itu? Karena di negara maju banyaknya lapangan pekerjaan yang memadai dan SDM yang berkualitas. Selanjutnya ada tingkat KKN yang rendah. Lalu ada intensitas mobilitas yang tinggi. Selanjutnya pendapatan rata-rata penduduk tinggi. Kenapa seperti itu? Karena setiap penduduk memiliki pekerjaannya masing-masing. Dengan itu penganggurannya berkurang atau kurang, bahkan tidak ada pengangguran. Lalu selanjutnya adalah sifat kemandirian masyarakat tinggi. Kenapa seperti itu? Karena sudah dididik dari kecilnya, misalnya dari dia menganjak dewasa, dia sudah dilepas dari keluarganya, sehingga dia harus mencari kehidupannya sendiri untuk menghidupinya diri sendiri. Lalu selanjutnya sifat kebangsaan masyarakat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan geografi benua Australia. Benua Australia terletak di 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai 43 derajat 39 menit lintang selatan, dan 113 derajat 09 bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Negara bagiannya yaitu Australia Barat, ibu kotanya Perth. Queensland, ibu kotanya Brisbane. Australia Utara, ibu kotanya Darwin. Australia Selatan, ibu kotanya Adelaide. New South Wales, ibu kotanya Sydney. Victoria, ibu kotanya Melbourne. Tasmania, ibu kotanya Hobart. Ibu kota Australia Canberra. Selanjutnya, iklim di Australia itu terbagi menjadi 3 bagian. Kenapa bisa terbagi-bagi seperti itu? Karena ada yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu garis lintang, arus samudra, jarak dari pantai, keadaan suhu dan angin, dan bentang alam. Iklim yang berada di Australia itu ada tropis, subtropis, dan beriklim sedang. Lalu ada flora fauna yang berada di Australia. Flora yang sering ditemukan di benua Australia yaitu pohon kayu eukaliptus dan lalu ada flora dan fauna yang berada di benua Australia. Flora yang sering ditemukan di benua Australia yaitu pohon kayu eukaliptus dan kayu akasia. Fauna yang sering ditemukan di Australia yaitu fauna yang berkantung seperti koala dan kanguru. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton video yang sempat saya tayangkan. Terima kasih.